FM Radio, Business and Entertainment Station. 101.1 FM Radio Business and Entertainment. Oke sobat bisnis, masih balik lagi nih sama Ika dan juga narasumber terhits kita ya, bisa dibilang. Ada Kak Ros di sini. Dan Kak Ros tadi juga kita sudah ngomongin depresi ya. Iya. Untuk ini khususnya untuk remaja dan juga untuk kalian-kalian nih yang memasuki masa-masa dewasa ya Kak Ros ya, di awal-awal. Ya ini mungkin terkhususnya juga untuk Ika juga sih Kak Ros. Iya, benar-benar Kak. Bener ya Kak Ros ya. Dan Kak Ros tadi juga kita udah tahu nih kalau misalnya kata Kak Ros tadi bahwa depresi itu adalah sesuatu hal yang apa ya, sedih, tapi sedihnya itu berlebihan gitu ya Kak Ros ya, dan lebih menarik diri gitu ya Kak Ros ya, pengennya tuh sendiri. Dan mungkin lebih banyak hal-hal negatif ya Kak Ros ya dalam kehidupan dia gitu, lebih berpikir negatif, nggak positif gitu berpikirnya. Dan kalau Ika boleh tahu sih Kak Ros, bedanya gitu, beda sedih dan juga depresi itu kira-kira apa Kak Ros? Kalau sedih itu kita hanya merasakan emosi aja, jadi pengen nangis gitu ya kalau ingat itu gitu ya. Nah tapi kalau depresi ini lebih dalam lagi. Kalau misalnya sedihnya berlarut-larut gitu ya, membuat kita kurang enak makan gitu ya, tidurnya terganggu, kemudian rasanya itu kita ini nggak ada apa-apanya. Misalnya kan karena misalnya ditolak nih, patah hati tadi, saya ini nggak ada apa-apanya lah gitu kan, karena ya menurut orang itu saya ini nggak ada apa-apa, jadi ya saya ini jelek, saya ini bego, saya ini gitu. Jadi pengalaman-pengalaman dahulu makin diingat sama dia, pengalaman sebelumnya itu makin dimaknai sebagai hal yang negatif. Oke, iya. Jadi pikirannya yang negatif-negatif tadi, jadi semuanya misalnya kamu kerjain ini deh, dia bakal nggak bisa berkonsentrasi. Itu ciri-cirinya, susah. Konsentrasi. Kalau sedih doang gitu ya, dikasih soal itu masih bisa ngerjain, it's okay gitu ya. Tidak terlalu berdampak gitu ya. Iya, tidak terlalu berdampak. Tapi kalau kesedihannya berlarut-larut itu bisa menyebabkan depresi ya, karena tadi perasaannya nggak diterima misalnya seperti itu. Karena orang memandang dia itu rendah, padahal sebenarnya dirinya sendiri harus mengcounter itu. Saya itu tidak rendah, saya itu ini, harusnya tunjukkan diri. Seperti itu ya. Iya. Berarti ya itu sih lebihnya. Kalau sedih ya mungkin ya nangis, cuman rasa gitu ya Kak Ros ya. Rasanya tuh sedih gitu, tapi tidak terlalu berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tapi kalau lebih misalnya lebih dari sehari, 2 hari, 3 hari sampai 2 minggu, nah itu udah indikasi harus dicurigai, harus ya, dicurigai. Harus ditangani. Iya, harus ditangani. Oh ya, benar harus ditangani rasa sedihnya, dan juga itu tadi pasti cerita dengan orang yang tepat ya Kak Ros ya. Karena kalau misalnya kita malah meratapi, nggak cerita, nggak speak up gitu, kalau bahasa sekarang tuh malah ya makin jatuh gitu ya Kak Ros ya. Iya benar. Dan kalau misalnya masalah cerita nih Kak Ros, kira-kira yang paling penting ceritanya tuh sama siapa sih Kak Ros? Kalau misal Ika sendiri nih misalnya lagi depresi, nah kira-kira yang tepat gitu ceritanya sama siapa Kak Ros? Yang kita percayai. Yang kita percaya Kak Ros ya. Yang kita nyaman. Nggak melulu soal harus sama si A, harus sama si B, enggak juga ya Kak Ros ya. Kadang-kadang cerita ke buku diari gitu yang nggak dapat tanggapan itu juga sudah merupakan satu jalan untuk meluapkan perasaan. Karena kalau kita bilang perasaan itu ibaratkan sungai ya. Nah makanya mengalir gitu. Apalagi perempuan yang notabene harus banyak mengucapkan kata-kata untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya, ya kan? Apa yang ada dalam pikirannya. Jadi harus cerita entah itu dalam tulisan gitu ya, entah cerita dengan orang yang tidak dikenal atau orang yang baru ketemu. Say hi dengan misalnya nih kamu naik apa kalau di sini angkot ya? Iya, naik angkutan umum lah apapun itu, atau misalnya lagi duduk di mana ketemu orang terus saling sapa kayak gitu, itu juga bisa meningkatkan mood ya gitu. Apalagi kalau misalnya bisa cerita sampai ke permasalahan yang sebenarnya kita cuma ketemu terus sebenarnya udah nggak ketemu lagi sekali itu doang. Cuma gitu. Sekali doang. Tapi kalau udah nyaman cerita mah ya cerita aja ya Kak Ros ya. Ya cerita aja.
Oke, karena kalau balik lagi ke depresi nih, faktor-faktor nih atau penyebab-penyebab utama terjadinya depresi kalau selain tadi kata Karos yang patah hati ya Karos ya. Yang lebih detailnya lagi deh Karos, kira-kira apa sih Karos? Sebenarnya depresi ini disebabkan oleh banyak hal ya, dan banyak fase dalam hidup kita itu bisa menyebabkan depresi. Kehilangan orang tua, kehilangan ya orang-orang terkasih kita gitu ya. Di samping ya pacar kalau tadi ngomong patah hati. Iya. Kalau misalnya kehilangan orang tua itu juga bisa seperti itu. Banyak anak-anak yang sebenarnya itu nggak mengerti gitu. Saya ini sedih apa enggak, saya ini beneran kehilangan orang tua apa enggak. Yang jelas di dalam dirinya tidak ada lagi orang yang peduli dengan dia. Iya. Tidak ada lagi orang yang menerima dia. Nggak ada yang sayang lagi nggak nih ada sama lagi yang aku sayang gitu ya, lagi. Iya, harusnya. seperti itu. Nah, ini disebabkan banyak faktor. Pertama dari faktor lingkungan ya, sosial kalau kita bilang, pertemanan. Kalau misalnya di kalangan remaja gitu ya, mungkin Ike kalau pas SMA apa pas lagi kuliah saat ini ada grup-grup gitu ya, geng-geng. Oh iya, geng-geng. Ada beberapa orang kadang-kadang pingin gitu masuk ke geng itu, tapi nggak diterima tapi gitu nggak ya, diterima gitu ya. Baru datang duduk bareng aja udah disingutin gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti itu kalau misalnya di dalam dirinya pengen banget, kemudian ditanggapin secara negatif oleh kelompok tersebut, oleh geng yang dia pengen tadi, itu bisa mengakibatkan depresi juga gitu loh. Jadi dia sendiri tidak menerima dirinya sendiri. Apa yang salah sih dengan diri saya? Biasanya seperti itu. Orang-orang yang depresi. Tapi lebih lagi kalau misalnya udahlah, gue ini emang udah nggak berarti. Gue ini udah nggak pantas hidup lagi gitu. Itu hati-hati. Jadi barang-barang mulai kepikiran gitu ya. Mulai kepikiran untuk gimana ya caranya bunuh diri biar gue nggak menderita lagi. Itu rasanya itu kayak di dalam tempurung kelapa ya. Saking kecilnya dunianya gitu. Padahal kalau dia melihat buka jendela gitu ya, lihat matahari pagi gitu ya, lihat burung-burung berkicau atau suara kodok, suara kecoa gitu ya. Itu sebenarnya dia itu masih bahagia. Dia masih bisa bahagia. Dan itu. pastinya masih banyak orang yang mau menerima dia ya Karos ya, nggak cuman si geng itu doang gitu. Iya. Kemudian yang kedua ada psikis dari dalam dirinya. Jadi permasalahan yang menghantam dirinya gitu ya. Misalnya tidak bisa menyelesaikan soal gitu, atau dia sering nervous kalau lagi di depan kelas gitu, nggak pede gitu. Jadi masalah-masalah psikis yang ada di dalam dirinya itu memperkuat terjadinya dari depresi. Dan depresi ini juga dari gen ya. Oh, genetik juga ya Karos ya? Genetik juga. Biasanya kalau kita ngomongin gen berarti ada pola-pola ya atau bentuk-bentuk dari tubuh kita yang memang sudah dari gennya, itu sudah diturunkan dari orang tua. Bahkan pola pengajaran, pola asuh gitu, itu juga kan diturunkan. Jadi kemampuan kita untuk menerima permasalahan dengan lapang dada itu berbeda memang di setiap orang. Jadi jangan menyamakan antara sepatu kita dengan sepatu orang lain seperti itu. Iya benar-benar. Jadi nggak boleh menyamaratakan lah ya gitu ya Karos ya. Mungkin kesedihan dia sebatas kehilangan orang itu terdalam banget, tapi kalau misalnya bagi orang lain mungkin sebagian enggak gitu ya Karos ya. Karena apa ya, standarisasi sedihnya orang tuh beda-beda juga ya Karos ya. Beda. Makanya kita nggak boleh menjudge orang, cuma gitu doang, lo ini baperan. Ya kan? Anak zaman sekarang kan gitu ya. Bilangnya baper, terus singgung sedikit dibilangnya baper. Bilangnya baper gitu. Padahal mungkin kita nggak tahu di belakangnya atau di rumahnya, atau misalnya dalam sebulan ini dia nggak terima uang dari orang tua gitu kan. Memang benar, jadi dari segi finansial pun gitu ya, dari segi fisik pun bisa terjadi ya. Bisa terjadi depresi. Jadi ada yang cerita kalau misalnya temennya gitu ya nggak kumpul-kumpul, kalau misalnya pas lagi awal bulan aja kumpul. Sebenarnya itu kan suatu konsep yang menyatakan diri sendiri
itu nggak diterima orang. Seharusnya tidak seperti itu kan. Walaupun kita nggak punya apa-apa gitu kan, kita tetap temenan, tetap sama-sama gitu. Dan teman yang baik pun pasti bisa maklumi gitu ya Kak Ros ya, apa yang dirasakan temannya sendiri gitu kan. Oke deh Kak Ros, wah seru banget nih ya pembahasan kita kali ini. Dan mungkin nanti kalau misalnya kamu udah tahu faktor-faktornya, mungkin nanti kita bakal bahas nih gimana sih caranya untuk mengatasi gitu ya Kak Ros ya, mengatasi depresi ini. Tapi seperti biasa Kak Ros, ada yang mau lewat dulu sebentar Kak Ros. Oke. Kalau gitu sobat bisnis ya, tetap stay tune di sini karena nanti kita bakal bahas lebih lanjut tentang depresi. Tetap di 101,1 FM Business and Entertainment. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada hanya manusia yang mencoba ingin sempurna, berusaha memperbaiki segala kekurangan dan berusaha memaksimalkan adanya kelebihan. Berpikir untuk terus maju ke depan, menggapai semua yang ada di dalam angan-angan dan meraih kesempurnaan yang diinginkan.